Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durotuniati dengan MPM 19020044. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan tema konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, perusahaan atau entitas, awal perdebatan konsep keperilakuan. Yang kedua, munculnya perdebatan persepsi. Yang ketiga, dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, pengaruh teori ekonomi perusahaan. Yang kelima, beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Yang keenam, usaha merekonsiliasi konsep dasar. Dari sub yang pertama mengenai awal perdebatan konsep keperilakuan. Yang pertama, pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian, keuangan, industri, dan perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, terang-terangan, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kedua, tujuan perusahaan yaitu mencapai laba yang optimum, memaksimalkan nilai para pemegang saham. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengelola aktivitas bisnisnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Perusahaan nirlaba ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti melakukan penelitian di bidang kesehatan atau perlindungan terhadap sumber daya alam. Secara umum, banyak metode dan teknik yang dikembangkan dalam penelitian perusahaan, di antaranya 1. Pendekatan laba seperti metode rasio tingkat laba, metode kapitalisasi proyek laba. Yang kedua, pendekatan arus kas seperti metode diskonto arus kas. Yang ketiga, pendekatan dividen seperti metode pertumbuhan dividen. Yang keempat, pendekatan aset seperti pendekatan aset. Yang kelima, metode harga saham. Yang keenam, pendekatan nilai tambah ekonomi. Kemudian yang tiga, pemangku kepentingan dalam perusahaan. Pemangku kepentingan dalam perusahaan itu disebut stakeholder atau pemegang saham. Stakeholder didefinisikan sebagai kelompok individu yang dukungan diperlukan demi kesejahteraan dan keberlangsungan perusahaan. Stakeholder dibagi menjadi dua, stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan biasanya. Yang kedua, stakeholder sekunder adalah pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke dampak struktur kepemilikan kinerja perusahaan. Saat ini, banyak literatur dan riset empiris tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan menjadi topik yang diperdebatkan. Sampai saat ini, sebagian besar riset empiris yang dilakukan terfokus pada masalah apakah konflik kepentingan yang terjadi di antara pemilik dan manajer perusahaan akan menghasilkan tingkat imbal hasil yang lebih rendah dari aset yang diinvestasikan. Untuk menjelaskan mengapa struktur kepemilikan perusahaan dapat memengaruhi kinerja perusahaan dapat dijelaskan menggunakan dua teori, yaitu teori klasik tentang perusahaan manajerial atau Classical Theory of Managerial Firm dan teori keagenan atau agency theory. Kemudian kita masuk ke sub yang keempat. Ada pengaruh teori ekonomi perusahaan. Sudah sangat jelas diuraikan bahwa
Konsep kepemilikan dan konsep entitas perusahaan merupakan bagian dari disiplin ekonomi. Tetapi keduanya tidak ditujukan dan diberi label secara jelas seperti pada disiplin akuntansi. Bidang ini telah ditutupi oleh ekonom yang memandang perusahaan dan wira swasta sebagai satu kesatuan atau sebagai sesuatu yang sama. Ya. Kemudian pembahasan yang kelima, beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Perusahaan yang sama misalnya mengumpulkan fakta yang sama, namun fakta tersebut sering dipandang secara berbeda. Contoh ini hanya mengilustrasikan masalah yang telah diperhatikan oleh para psikolog selama bertahun-tahun. Apa yang disebut sebagai fakta objektif biasanya hanya merupakan sesuatu yang dipahami oleh seorang individu. Kita melihat dunia dengan cara agak berbeda dengan cara orang lain, sehingga perbedaan dalam persepsi sangat mungkin terjadi. Dari beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda, di sini ada 3. Yang pertama, alasan terjadi perbedaan persepsi. Persepsi umumnya bergantung pada besarnya asumsi yang dibawa oleh seseorang individu pada kesempatan khusus. Yang kedua, beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas yang substansial. Di sini diakui bahwa sebagian besar praktik akuntan publik didasarkan pada dasar kepemilikan, dan mereka yang membahas hal ini sepertinya setuju bahwa ini merupakan hasil dari pengadopsian mereka terhadap sudut pandang pemegang saham ketika mereka melakukan audit terhadap banyak perusahaan. Yang ketiga, beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pegawai perusahaan yang bertanggung jawabnya didelegasikan menganut konsep entitas. Semakin tinggi skala hierarkis dari pegawai ini, semakin kuat mereka menganut konsep ini. Ya, kemudian pembahasan terakhir mengenai usaha merekonsiliasi konsep dasar. Selama 30 tahun lalu, Vater tahun 1947 menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perlu dilakukannya rekonsiliasi tersebut ketika melakukan penelitian tentang teori akuntansi fundamental. Pada tahun 1965, Goldberg tahun 1965 menghasilkan teori komando atau commander teori. Beberapa teori yang digunakan untuk merekonsiliasi kedua konsep kepemilikan dan teori entitas. Yang pertama ada teori akuntansi dana. Sebagian besar teori dana sebagai pengembangan dari teori entitas yang dirancang untuk menggunakan gagasan personalistik. Yang kedua ada teori komando. Rantai komando merupakan garis wewenang tidak terputus yang menghubungkan semua orang dalam koordinasi organisasi dan menunjukkan posisi orang yang bertanggung jawab. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.